Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, hadirin, kita mulai ngaji kita, kitab Nasha'ihud Diniyah, tetap masih dalam bab tentang sholat. Hari ini kita menyelesaikan pembahasan tentang penunaian ibadah sholat secara paripurna, secara komprehensif, secara perfect gitu ya. Baik, kita baca di kitab Nasha'ihud Diniyah ini, dan sebelumnya kita baca dulu Al-Fatihah. Kita tujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, pada guru-guru kita, kepada para orang tua kakek kita, nenek kita, dan seterusnya, kepada keluarga kita, juga kepada institusi kita, kepada saudara kita, teman-teman kita, ala hadiniyah wa ala komunitas solih wa ala hadrat Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrat Alhamdulillah ibn Ali wa hamdan alhamdulillah abdul a'id sallallahu abadina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita sampai di sini. Kita pelajari. Teman-teman yang sudah punya kitab Nasha'ihud Diniyah, silakan dibuka halaman 117. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal muhafadzati 'ala sholati wal iqamati laha al-mubadaratu biha fi awwali mawaqidiha. Wa bidzalika fadlun 'azimun wa huwa dalilun 'ala mahabbatillahi ta'ala wa 'al musari'ati fi mardatihi wa mahabbihi. Qala alaihi salatu wassalam, awwalul waqti ridwanullah wa akhiruhu afwullah wa innal 'abda la yusalli as-salata wa lam yukhrijha min waqtiha wa lama fatahu min awwalil waqti khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Wa qabihun bil mu'minin ayadkhul 'alaihi waqtu salatihi wa huwa 'ala syughlin min ashghalid dunya fala yatrukuhu wa yaqumu ila faridatihi allati katabaha Allahu alaihi fayu'addiha ma dzalika illa ma 'udhima al-ghaflah wa qalla wa qillatul ma'rifah billah wa min du'fir raghbah fil akhirah. Demikian ini nas yang kita baca ini nanti jadi acuan kita untuk didiskusikan. Baik, hadirin yang saya hormati, pada bagian itu diterangkan bahwa di antara muhabbatu ala sholati, menunaikan sholat yang benar-benar menunaikan itu, muhabbatu memelihara. Kita memastikan kesempurnaan sholat itu adalah mubadaratu fi awwali waqtiha, yaitu disegerakan di awal waktunya. Di situ punya fadlun adimun, ada karunia yang sangat besar. Wa huwa dalilun ala mahabbatillah, karena ini menunjukkan kecintaan kepada Allah. Al-musari'ati fi maradatihi wa mahabi, dan bersegera mendapatkan ridhonya dan kecintaannya. Ini kalau sholat di awal waktu, sholat harus hudur, harus khusyuk, komplit semua syarat rukunnya, itu kondisi ideal. Pertanyaannya, bagaimana kalau kondisi ideal nggak bisa dicapai? Apa nggak usah sholat saja? Lu nggak tetap sholat tuh. Jadi nggak bisa awal waktu, ya tetap seadanya waktu itu. Waktu kan masih terbentang panjang. Waktunya sholat duhur itu ya mulai jam 12-an sampai jam 3-an, ya, masuk waktu asar. Ya di antara waktu itulah kita tunaikan. Nggak wajib baru jam 12 tet. Ini dulu sempat di kelas kuliah itu ada yang ya ini berlebihan dalam menunaikannya itu. Pas waktu lagi kuliah itu mahasiswanya pada pamitan. Kenapa? Ini sudah jam 12 waktunya sholat duhur. Padahal waktu kuliahnya selesai jam 1. Ngono ya tego mentolo ninggalkan dosennya. Ada juga acara penting. Langsung dekat. Padahal selesai sholat itu nggak langsung Allahu Akbar sampai salam selesai terus balik lagi, enggak. Masih ada sesuatunya. Akhirnya mulainya telat dan kemudian nggak jadi acaranya. Padahal acaranya penting. Kemudian acara lagi mungkin mau naik pesawat. Wah kok sih waktu ini duhur iki. Sholat duhur pas setengah 12 persis ya. 12 kurang seperempat. Temenan pesawatnya berangkat. Demikian pula hal-hal lain. Jadi kondisi ideal itu kondisi yang tidak ada masalah, baik-baik aja, nyaman-nyaman aja, dari bagian lahiriahnya, batiniahnya pun aman-aman saja. Nggak ada sampai kesulitan dalam mengatur batiniah. Itu kondisi yang ideal seperti itu. Gimana kalau idealnya nggak usah ada belajar? Jangan. Kalau nggak ada idealnya, kita nggak punya acuan normatif. Semua orang harus punya acuan normatif, acuan ideal.
Tidak boleh kita yang semena-mena, kita harus yang ideal. Tapi kalau ideal nggak bisa dipenuhi, ya yang biasa-biasa tadi itu bisa ditunaikan, bahkan yang minimalis pun bisa ditunaikan. Istilahnya kalau bahasa fikihnya itu la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa dicapai seluruhnya, jangan ditinggal sama sekali. Sesuatu yang tidak bisa dicapai seluruhnya, jangan ditinggal sama sekali. Kalau kita punya agenda, agenda kita idealnya berapa? Harus ada 10 ini agenda itu komponennya. Maka dinaikkanlah 10-10-nya. Ternyata cuma bisa 7 komponen. Nggak apa-apa. Itu nggak bisa total kulluhu, tapi jangan sampai ditinggal sama sekali. 0, jangan. Terus naikkan aja. Cuma bisanya 5, nggak apa-apa juga. 5 itu, alhamdulillah, sok nunaikan 5. Ini jadi dalil bagi kita bahwa ideal itu memang acuan normatif, tapi kalau nggak bisa tercapai idealnya, jangan ditinggal sama sekali. Terus nggak sembahyang blas. Kenapa nggak sembahyang blas? Soalnya angel wudhu nih, wudhunya sulit. Itu namanya meninggalkan sama sekali gara-gara nggak ada tempat wudhunya misalnya. Padahal kalau mau diusahakan, sebetulnya loh wudhu pakai air sebotol ya bisa. Kalau kita sungguhan wudhunya, kita sudah bahas di bab wudhu. Kita harus tuangkan dari botol itu misalnya air sejumlah seukuran telapak kaki kita, telapak tangan ini, kemudian diusapkan wajah, itu sudah bisa mengusap wajah dan sudah memenuhi haknya wajah untuk diusap dengan air wudhu. Ini adalah kondisi-kondisi ideal, dibenturkan kondisi dengan real. Idealita dan realita. Ideal dan realita. Maka kalau kita nggak bisa mencapai yang ideal, ya kita capai sekuat tenaganya. Kalau aku perintahkan engkau, maka tunaikanlah sekuat tenagamu. Gitu. Dan ditinggal sama sekali. Gitu. Ini contohnya adalah dalam hal waktu. Silakan ditunaikan seperti halnya yang disampaikan ini. Ini kondisi idealnya. Jadi di awal waktu langsung segera. Kondisi sekali lagi ideal. Kalau terpaksa pada saat itu ada sesuatu yang dikerjakan, sekali lagi waktunya itu bisa lahiriah ya. Bisa juga batiniah. Saat itu lagi galau, lagi marah-marah, lagi sumpek. Itu biasanya sih, kalau lagi kondisi marah begitu, belum menenangkan hati, itu akhirnya sholatnya juga nggak bisa fokus kemana-mana pikirannya. Nggak ada rasa bahagia ketika sholat. Padahal perlu disetting supaya kita pada kondisi happy ketika sholat itu. Dan sholat itu akhirnya bisa menghappykan kita sendiri. Ini, nah pertanyaannya bagaimana kalau memang kita nggak bisa seperti itu waktunya itu? Ya, itu berarti ada masalah. Ini contoh masalahnya itu mahabbatillah. Produk problem titik antara hubungan hatimu dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa problemnya itu? Nah, senangnya kayak rodok kurang gitu. Kemudian yang mahabbatillah ya. Yang kedua itu mardati wa mahabbi. Itu kita kepingin mendapatkan penilaian sempurna dari Allah. Mardati itu keridhaan Allah. Berarti Allah Ta'ala senang mahabbi dan senangnya Allah kepada kita. Nah itu rodok nggak fokus ke situ. Jadi kita kepinginnya kan menyenangi Allah ya. Tapi jarang yang punya keinginan disenangi Allah. Padahal perintahnya itu Allah antakuna muhibban wala mahmuban wala muhibban. Jadi Allah Ta'ala menginginkan kita menjadi yang disenangi, bukan yang sekedar senang. Diulangi ya, Allah Ta'ala menginginkan agar kita jadi manusia yang disenangi oleh Allah, bukan sekedar senang kepada Allah. Allah antakuna mahbuban la muhibban gitu. Kan kalau kita disenangi, ya kurang-kurang itu nggak apa-apa. Mana ada orang sholatnya sempurna. Nanti kalau nggak sempurna apa nggak diterima oleh Allah? Insya Allah diterima. Kita diterimanya oleh Allah bukan karena sempurnanya sholat kita, tapi karena belas kasihannya Allah. Kalau sekedar karena harus komplit, ya sulit mencari orang yang sholatnya itu komplit sekali, mulai bacaan awal sampai bacaan akhir. Allahu Akbar takbiratul ihram kan bacaan awal sampai salam bacaan akhir. Yang komplit bacanya betul. Maliki yaumiddin, mulai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budunya betul belum? Iya-nya itu ada sabdanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah betul belum? Bisa jadi ada kurangnya dikit. Walau dhalin, dotnya sudah betul belum? Bisa jadi ada kurangnya dikit. Kurang-kurang seperti itu adalah bagian dari ya kemampuan kita yang tidak bisa sempurna, perfect. Dan kalau itu jadikan ukuran diterima tidaknya, maka mungkin ya sak dunia pada nggak diterima semua. Ya alhamdulillah Tuhan tidak secara matematis seperti itu.
Nah, Tuhan adalah Tuhan kita yang sangat sayang kepada manusia. Iya, insya Allah diterima. Cuma ojo gampang no, jangan meremehkan. Harus ada standar idealis yang akan kita capai. Oke, dalam segala hal begitu ya. Ada sesuatu standar ideal yang istilahnya tadi adalah normatif, standar ideal normatif, dan ada realita. Masuk sujud ya begitu juga, harus tujuh-tujuhnya itu nyentuh tanah. Ini apa namanya, dahi, kemudian dua telapak tangan, kemudian dua lutut, kemudian ujung kaki, dua, kan tujuh ya, tujuh anggota telapak tangan, tujuh anggota badan yang disujudkan kepada Allah. Tapi anak kurang-kurangi kadang-kadang itu tangannya nggak bisa sempurna. Terus kaki itu ujung kakinya kadang-kadang nggak bisa sempurna. Nah, itu gimana? Ya sebisanya. Sebisanya itu mengantarkan kita pada keridhaan Allah. Walaupun ternyata nggak sebisa itu, nggak sepandai itu, nggak seberhasil itu. Itu adalah bagian dari fokus kita kepada Allah. Sekali lagi diterimanya itu adalah karena kasih sayangnya Allah, belas kasihannya Allah, bukan karena ibadah kita. Bahkan masuk surga itu pun itu juga karena bukan banyaknya ibadah kita, tapi karena belas kasihannya Allah Ta'ala. Sudah sering diterangkan, kalau hanya karena mengandalkan ibadah kita loh nggak ada yang sempurna. Ayo, siapa yang bilang sempurna? Saya ini dakwah lari kalimatillah, saya ngajar di kelas, saya akan ngajar sampai ngajar umpamanya ini, nggak dibayar. Belum nggak hadir, mau nggak hadir? Nggak mau hadir di kelas misalnya, itu jadi guru yang nggak mau. Ya, nono campuran-campuran itu. Saya ini ceramah, enggak ceramah, tapi misalnya mereka gak enak, mau nggak? Atau ceramah orangnya sedikit, atau cuma 3 orang, atau 1 orang, nggak enak. Berarti ya masih bermasalah. Saya pergi haji lillahi ta'ala. Ini pergi haji, ini musim haji sekarang. Bener nggak lillahi ta'ala? Dimasalahkan tak? Mulai berangkatnya itu bukan karena pengen dipuji orang. Bukan karena itu sebuah proyek untuk mercusuar diri sendiri. Bukan kayak itu. Ada itunya, campuran-campuran itu. Jadi kalau mau dibelajeti bener, ya akhirnya nggak keterima semua. Karena itu diterimanya itu karena kasih sayangnya Allah. Bukan karena bagusnya kita. Gitu hadirin. Jadi kita tetap optimis saja pada kita diterima oleh Allah. Gimana kalau kita berdoa Rabbana taqabbal minna? Iya, silakan berdoa itu. Saya juga berdoa gitu. Ya Allah, terimalah ibadah kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kau Maha mendengar ya Allah. Maksudnya mendengar itu ini loh berkecapnya dalam hati saya ini. Ono positif, ono negatifnya, ya sudahlah, mohon diterima. Alim itu mengetahui. Kau tahu ya Allah ini enggak sempurna-sempurna amat, malah banyak bolongnya. Mohon diterima ya Allah. Nah, karena kita sudah matur seperti itu, bikin kayak kontrak janji itu, maka sudah optimis saja ibadah kita diterima oleh Allah. Gitu. Kalau enggak nanti kita akhirnya pesimis. Untuk apa sholat kalau nggak diterima oleh Allah? Untuk apa puasa kalau nggak diterima oleh Allah? Untuk apa haji kalau nggak mabrur? Untuk apa ini? Untuk apa? Untuk selalu mempertanyakan semua ibadah kita. Akhirnya wurung ibadah. Akhirnya batal ibadah. Nggak kepingin ibadah. Nggak semangat ibadah. Padahal di sini, di kitab Sayyid Abdul Hajat ini, semangat kita itu sangat penting. Rasa cinta kita kepada Allah sangat penting. Jadi mahabbah. Ini pentingnya ngaji kitab ini ya. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah pernah bersabda, awal waktu ridwanullah. Awalnya waktu itu adalah keridhaan Allah. Ya, artinya podo senengi, Allah Ta'ala seneng, kitanya juga senang. Berarti sing awal waktu itu karena memang berharap disenangi Allah atau merasa senang dengan Allah. Ya, mahabbat, muhib. Ya, tadi mencintai atau dicintai. Wa akhiru afwullah. Akhir waktu itu maaf dari Allah. Maksudnya begini. Yo sak sepuro sampean akhir waktu itu. Saya sak sepuro. Tapi yo keliru ngono iku jane gitu loh. Demi cuman bahasanya Tuhan enggak sekasar itu. Sama ini keliru enggak, tapi wis sak sepuro itu. Artinya kalau akhir waktu jadi yo keliru. Cuman di sepuro oleh Allah. Awal waktu ridwanullah wa akhiru afwullah gitu. Wa innal abda la yusalli as-shalah wa lam yufidiha min waqtiha. Sungguhnya seseorang yang sholatnya untuk keluar dari waktunya, walamma fatahu min awal waktu, berarti dia melakukan sesuatu yang luput, yang meninggalkan atau luput dari kesempatan emas. Kesempatan emasnya itu kalau diukur itu khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Mungkin Anda bayangkan bahwa di dunia ini harta benda dan isinya semuanya itu kalau diukur lebih baik daripada awal waktu. Ya, seperti itu memang. Ya, cuman nilainya maksudnya begini. Ya, kita
ketika di awal tadi itu fokus kepada Allah Ta'ala karena kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Dibanding dengan seluruh makhluk di dunia ini, penting mana dengan kholik? Ya tentu penting kholiknya, penciptanya. Nah, dunia itu makhluk. Gitu. Termasuk emas tadi, makhluk. Termasuk duit itu makhluk. Termasuk pekerjaan, makhluk. Semua itu makhluk. Nah, kholik sama makhluk penting mana? Yang penting kholik, karena itu di sini khairul lahu minat dunia. Itu artinya lebih baik daripada selain kholik, alias makhluk. Dunia wa mafiha. Begitu. Wa qabihun bil mu'min ayyadkhul alaihi waktu salatuhu wa ala syughlin min asghalid nas. Nah, sebetulnya itu nilainya buruk kalau seorang mukmin itu pada saat jamnya waktu durasi sholat itu ternyata dia tidak melakukannya, justru sibuk dengan kesibukan duniawi yang disebut makhluk tadi. Kalau itu rukuhu, dia nggak mau meninggalkan barang sejenak pun. Wa yaqumu ila faridatillah katabahallahu alaihi wa yu'addiha. Wa ma dzalika illa man 'idama al-ghaflah wa qillat maghfirah. Nah, seperti itu karena bagaimanapun semua ini adalah makhluk yang harus kita fokus seharusnya adalah kholik. Itu. Jadi dalam durasi sholat itu ada waktu untuk matur kepada sang kholik. Nah, pertanyaan bagaimana kalau kita tidak menunaikannya kefarduannya, waktunya, kesempurnaannya. Ini tiga ini ya. Utimal ghaflah itu karena lalai. Lalai itu artinya kita terlalu lama tidak komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh komunikasi itu paling sederhana gini. Ini makan ya, alhamdulillah ini makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku diparingi makan. Oh, alhamdulillah. Pekerjaan, alhamdulillah aku diparingi pekerjaan. Ini pekerjaan ini pirang-pirang wong banyak orang yang tidak bisa dapat pekerjaan. Saya dapat pekerjaan ini, alhamdulillah. Dari konco, alhamdulillah saya ini ada temannya sehingga saya tidak sendirian ini. Banyak orang yang tidak punya teman, ditakdir Allah Ta'ala tidak bisa punya teman. Ada banyak gitu. Alhamdulillah, itu namanya komunikasi. Nah, tidak pernahnya komunikasi dengan Allah, itu namanya kehilangan Allah. Tidak pernah komunikasi dengan Allah artinya kehilangan Allah. Ya kan? Ada orang nggak pernah komunikasi dengan anaknya, itu berarti sudah kehilangan anak dia itu. Mana komunikasi. Lahiriah maupun batiniah ya. Nah, yang seperti ini namanya ghaflah, lalai. Dia kehilangan Allah. Itu namanya azumul ghaflah, dia kehilangan Allah. Lalai kepada Allah. Ini penyebab pertama ini. Ada 3 penyebabnya ini. Yang kedua, qillatil ma'rifah billah. Itu nggak kenal dengan Allah. Kurang mengenal Allah. Nah, makin kita mengenal Allah, akan makin mencintai. Mencintai gimana? Kita segala macam kebutuhan-kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Padahal kita nggak pernah bayar kepada Allah, dan Allah Ta'ala tidak punya kebutuhan kepada kita, tapi kebutuhan kita dipenuhi terus oleh Allah. Nah, kalau sudah begitu kita sangat cinta, sangat senang. Gitu. Ini ceritanya tentang ma'rifat. Kalau sampai kita tahu, kita kenal Allah seperti itu jadinya sangat mencintai. Karena mencintai tadi mengutamakan, ya kan? Kita di teman misalnya ini ada teman yang mau ada hajat ini, kita datang ke beliau karena beliau punya hajat. Kenapa kok teman kok mengutamakan begitu bersemangat mendatangi beliau? Karena senang sama beliau. Oh, kenapa kok senang? Karena kenal beliau itu perjuangannya seperti ini, beliau itu baiknya ke saya itu seperti ini. Nah, karena senang seperti itu, maka kita mengutamakan. Itulah pentingnya ketika kita mengatur pengenalan kita, makrifat kita kepada Allah. Ini jangan dibayangkan makrifat itu yang kelasnya itu apa? Syariat, torekot, hakikat makrifat. Nah, seperti itu. Wah, saya belum bisa makrifat, saya kan belum torekot, belum makrifat. Gak usah terlalu meli-meli begitu. Kita paham makrifat dengan cara yang sederhana aja. Nggak usah terlalu rumit dalam memahami makrifat. Yaitu kenalan dengan Allah. Ya, tapi saya sholat itu belum kenal ya Allah. Gak apa-apa. Kita sholat sebisanya, karena sholat ini dalam rangka mengenalkan kita kepada Allah. Kenapa sampai 5 kali? Ya ben kenal, makin sering. Supaya makin kenal dengan Allah. Emang kalau awal kita emang nggak kenal, iya. Bayi itu coba diajak ngomong coba. Nggak nyambung. Bayi nggak nyambung. Tapi diajak ngomong terus. Ngomong terus, diajak ngomong terus. Itu nggak lama kemudian dia akan mulai manggil. Mama, papa, bapak gitu kan. Manggil dia, papa, bapak. Gitu. Kenapa? Karena pada saat dia pertama kali dia belum kenal. Tapi setelah durasi tertentu, seiring dengan pelatihannya dia untuk mengenal orang tua, maka dia mulai ngomong. Bayi atau anak kecil yang tidak pernah diajak ngomong oleh orang tuanya, biasanya juga ngomongnya lambat. Kenal dengan orang tuanya juga lambat. Nah, kalau sudah sering kumpul sama orang tuanya di gudang-gudang, maka akan cepat komunikasi dengan orang tuanya. Itu bayi kayak begitu.
Nah, kita kepada Allah Ta'ala itu jadi ngomong-ngomong no aja. Nanti lama-lama jadi kenal kepada Allah. Mungkin saat awal harus maksa-maksa ngomong. Kayak digudang-gudang tadi. Tapi lama-lama akan makin mengenal Allah. Karena itulah kita disuruh kulino. Disuruh membiasakan. Ini akhirnya jadi kenal. Wakilatul ma'rifah berarti masih kurang kenal dengan Allah. Biasanya begitu. Ini yang kedua gitu. Yang ketiga, du'fil rubah. Wa min du'fil rubah fil akhirah. Gak patek semangat menuju akhirat. Nah, ini problem kita di situ. Ini kenapa gak patek semangat menuju akhirat? Berarti ada menuju yang lain, menuju dunia, yaitu orientasi. Kita kalau orientasi apa-apa itu dunia, akhirnya sulit kita bisa menunaikan sholat itu dengan perfect. Loh, kenapa begitu? Ya soalnya sholat ini dari aktivitas awal sampai akhir itu semua orientasinya adalah akhirat, orientasinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau terbiasa apa-apa itu orientasinya dunia, akhirnya kita sulit untuk memindahkan orientasi ke akhirat. Jadi pikiran kita, mindsetnya selalu orientasi dunia. Ya, mohon maaf nih, ini ada pekerjaan, ini sudah jam 5 sore, setengah lima, waktunya pulang ini jam 5 ini, saya harus pulang. Tapi di depan kita ada yang harus diselesaikan sekarang juga. Mau nggak mau harus diselesaikan. Kalau nggak selesai gimana? Oh, ada kejadian begini, kejadian begitu. Yang kayak gitu itu tanggung jawab kita, dan yang nggak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Ta'ala. Ya, coba gimana coba? Ya kalau kita memang orientasinya dengan duit, orientasi kita dengan penghargaan duniawi, orientasi kita dengan transaksional, itu kita pasti akan meninggalkan kerjaan itu. Pasti. Tapi kalau orientasinya kepada Allah, ingin diridai Allah, rasa kemanusiaannya tinggi, gak mentolong mbek uang, tidak. Gak mentolong itu apa ya? Orang belas kasihan kepada orang lah, ini kasihan nih kalau nggak dipenuhi nanti ini bahaya yang terjadi, kasihan dia. Itu orientasi-orientasi yang tidak duniawi seperti ini, itu namanya orientasi rubah fil akhirah. Yes, ini dibiasakan kayak begitu. Kalau orientasi ini nggak dibiasakan, nanti kebiasaan kita transaksional. Pertanyaan coba, mohon maaf, ada orang tua kadang api kepada anak, api kepada anak. Ditanya kenapa? Kok gitu, Bu, Pak? Iya, nanti biar anakku api kepada aku. Tuh kan, coba lihat ini orientasinya. Duniawi enggak itu? Duniawi. Coba kalau api nang anak. Kenapa kok api nang anak? Oh, anakku lagi dalam masa pertumbuhan, dia berjuang untuk menjadi orang yang sempurna. Aku akan support dia sekuat tenaga sehingga dia menjadi orang yang sempurna, karena ini adalah juga amanat dari Allah Ta'ala, supaya aku bimbing jadi orang yang baik, orang yang mulia. Coba kita lihat rubah fil akhirahnya ini. Orientasi menuju akhiratnya ini tinggi sekali, bukan duniawi. Nah, kok duniawi tadi itu, engkau ben dibales api. Apa mbak bojomu kok api? Ya ben bojoku api nang aku. Coba perhatikan. Ini orientasi apa nih? Duniawi. Nah, itu coba kita geser menjadi orientasi ukhrawi. Apa api nang bojo ya? Diperintah Allah untuk api nang bojo. Soal bojo api nang aku, alhamdulillah, gak api ya wis. Itu urusannya Allah Ta'ala. Tapi perintahnya kepada aku harus baik. Nah, sing ngono iku, sing asli-asli seperti itu, yang tulus-tulus seperti itu biasanya yang sukses. Yang orientasinya duniawi itu biasanya yang nggak sukses. Nah, mohon maaf ya, nggak mesti nggak sukses, tapi biasanya nggak sukses karena dia salah orientasi. Iya, misalnya tadi itu apa ya? Kok gak api ya? Wis api tapi kok udah gak ke aku gitu. Saya sudah baik ke dia, tapi dia lo nggak baik ke saya. Nah, ketika dia mengukur itu, akhirnya saya baik ke dia, itu dikurangi. Ojo nemen-nemen api, nggak usah terlalu baik. Soalnya apa? Soalnya dia nggak terlalu baik juga ke saya. Tuh, akhirnya transaksional kan. Nah, karena kita nggak terlalu baik ke dia, akhirnya ada problem dalam komunikasinya, akhirnya menurun, akhirnya putus. Itulah karena transaksional. Ini efek pertama dari tidak enaknya kalau kita rubahnya fil dunia atau orientasi duniawi. Nah, mulai sekarang kita biasakan orientasi apa itu hakikatnya harus dicek dulu. Hakikatnya kemana nih? Kalau hakikatnya ukhrawi, ayo. Tapi kalau hakikatnya duniawi, nah direvisi dikit, revisi. Nah, setelah direvisi, berubah orientasi ukhrawi lagi. Gitu. Apa tadi 3 itu? Nah, yang pertama adalah azumal ghuflah, lalai kepada Allah. Kenapa lalai? Karena saking lamanya tidak pernah komunikasi dengan Allah.
Wabillatil ma'rifah, yang kedua biasanya nggak patek kenal dengan Allah, nggak terlalu kenal dengan Allah. Kenapa nggak terlalu kenal dengan Allah? Karena nggak pernah memikirkan Allah, nggak pernah mencoba untuk tahu apa yang dilakukan Allah kepada kita selama ini yang baik-baik ini. Oke. Ketika do'fi rubah. Rubah itu berarti nggak pada semangat menuju akhirat. Kenapa? Karena orientasi selama ini selalu duniawi orientasinya. Kenapa kerja? Soalnya saya dibayar. Kenapa melakukan ini? Soalnya saya dibayar. Oh, berarti nek bayarannya seret, mandek gitu. Ya, mohon maaf ini banyak sekali orang yang kalau diberi tugas itu pertanyaannya adalah aku oleh biro. Gitu. Saya masih ingat soalnya ada seorang teman itu atasannya itu mengeluhkan cerita kepada kita tentang seseorang. Kalau disuruh itu pertanyaan pertama adalah aku untuk biro. Saya dapat berapa? Saya dapat apa? Nah, manakala dapat apanya itu kurang dari standar yang ditetapkan, dia nggak mau melakukannya. Coba. Padahal dalam bulanan dia sudah digaji untuk melakukan pekerjaan itu. Tapi kalau nggak diberi tambahan sesuatu setingkat itu, dia tidak mau kerja. Itu kan dolim ya. Ini sekali lagi kalau orientasi kita langsung geser ke dunia, itu akan terjadi banyak sekali masalah. Karena gitu, ayo digeser, rubah fil akhirah. Orientasi kita kepada akhirat. Demikian hadirin. Next. Wa amma ta'khiru salat hatta yakhruja waqtuha awaq aw yaqa'u ba'daha kharijahu fa ghairu jaizin wa fi ithmun. Ya. Kalau sampai keluar dari durasi waktu salat itu termasuk bagian dari dosa. Ya, istiaqohnya minta maaf pada Allah dosa ini. Wal adzan wal iqamah min sya'airis salat tata'akkadul muhafadzatu 'alaihima. Nah, salat itu punya awalan juga namanya adzan dan iqamat. Itu bagian dari syiarnya salat. Syiarnya sholat itu berarti tanda-tanda sholat, kebesaran-kebesaran sholat, tanda indikator bagian dari sholat. Tata ka'adun mukafan itu menegaskan bahwa kita menjaganya. Oh, berarti kalau sholat perlu adzan, perlu qomat ya? Nih, kalau bisa sama nada. Tapi kalau misalnya pulang kantor ada nih jenan itu rame, ya jadi aneh. Pokoknya yang kira-kira arahnya negatif ya gak usah lah. Kalau adzan tidak misalnya tempatnya adzan di musola sudah ada kok. Kita adzan sendiri di sini. Ini adzan di musola. Ini bagian nggak ada adzan sama sekali masih pantas ya. Kalau iqomah, nah iqomah kan enteng. Jadi sholat sendiri pun perlu iqomah. Iya, nggak apa-apa. Sholat sendiri juga iqomah. Mungkin bisa dibayangkan sama aku siapa ini ya. Mungkin malaikat melok sebelah aku, saya mengerti. Saya betul-betul gak ruwe. Iqomah. Jadi adzan dan iqomah adalah bagian dari syiar-syiarnya sholat. Itu adalah bagian kebesaran dari sholat. Itu nampak sebagai orang yang sedang menjaga, menunjukkan bahwa kita menjaga sholat. Wa fi ma tardun syaiton. Fadilahnya adzan dan qomat itu yang kedua adalah untuk mengusir setan. Ini berarti sampean boleh aja di tempat yang mungkin angker ya, sampean adzani sendiri qomati. Atau orang kesurupan diadani itu kupingnya itu. Kesurupan itu maksudnya kemasukan itu ya. Makhluk-makhluk lain itu ya sudah diqomati, adzan diqomat, adzan dan qomat. Tardun li syaiton. Qauli alaihi salatu wasalam dalilnya idanu dia li salati ada baru syaiton. Tatkala dikumandangkan adzan dia li salati untuk salat, maka syaitan jadi menyingkir. Itu adzan dan qomat. Nah, baik yang kedua, itu yang ketiga sekarang. Wa minan muhafadzati ala salati wal iqamati laha. Dan di antara memelihara salat dan menunaikannya dengan baik adalah husnul khusyu, mengkhusukkan pikiran hati kita, dibaguskan. Apa khusyuk itu ya? Khusyatillah itu orang yang menyadari kedudukannya kepada Allah. Pantasnya sungkannya kepada Allah. Ini khusyuknya keluar. Wa hudurul qalbi wa tadabburul qiraah. Menghadirkan hati berarti hatinya tidak berkeliaran. Tadabbur qiraah berarti bacaan ayat Al-Qur'annya, bacaan sami Allahu liman hamidahnya, bacaan tasbihnya semuanya itu direnungi, tadabbur. Nah, sekali lagi ini semua adalah kondisi ideal. Cuman nggak lantas karena nggak bisa memenuhi keideal ini terus nggak usah sembahyang, enggak. Dilakukan aja. Cuma kondisi ideal, normatif, standar normatifnya harus ada. Dan itu yang kita tuju. Mau nggak bisa dicapai 100%, ya 70%. Nggak iso 50%. Nggak iso 10% pun nggak apa-apa. So, ini gasok belas gimana? Jangan. Ini gasok belas jangan. Gimana caranya supaya nggak sampai gak belas itu? Gini caranya. Sebelum sholat, jangan langsung buru-buru Allahu Akbar. Jangan. Itu
Gak pantas. Nah, kita tata hati, kita persiapan dulu. Kita kondisikan hati kita. Cara Imam Syafi'i disuruh melafalkan niat pakai lisan. Apa? Usolli fardhul maghribi salah rakaatin mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu dari Imam Syafi'i, madzhab Syafi'i begitu. Ini diikuti oleh seluruh orang si Asia Tenggara, madzhab Syafi'i. Ngomong secara sengaja di lisannya. Saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap ke kiblat lillahi ta'ala, untuk Allah. Itu diomongkan dengan lisan. Kenapa kok harus dengan lisan? Karena dengan ngomong di lisan itu bisa tembus ke hati. Kalau tanpa lisan kita memaksa hati, cukup payah. Dengan mengucapannya di lisan, maka kita bisa langsung tembuskannya ke hati. Bahkan kalau perlu ada gerakannya. Ya, bagi yang pernah ke negara-negara maju yang bawa kereta api, sepur itu, kereta itu biasanya ada kondekturnya sama masinisnya, itu agak keluar dari pintu kereta, terus dia mengarahkan tangannya ke kiri, ke kanan, ke kiri, berangkat, gitu. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, jadi 3 kali biasanya, ke kiri, kanan, atau kanan dulu, terus kiri, terus kanan lagi, sepi atau siap, terus berangkat. Kalau bahasa Nihongnya itu, yang area api nyebrang itu, Miki, Yos, Bidari, Yos. Terus mikir lagi, Yos, Watari, gitu, Watari nyebrang. Cuman kalau lihat anak Jepang nyebrang jalan itu tangannya gini. Cuman tak contoh ya, ngerti. Bagi yang belum pernah tahu ya. Miki, Yos. Hidari, Yos. Watare. Ya, tetap 2 kali atau berapa kali. Artinya, dengan kata-kata Miki, kanan, Yos, beres. Hidari, kiri. Yos, beres. Watare, nyebrang. Itu dia menetapkan dalam hatinya melalui lisan. Jadi lisan dulu disebutkan. Mungkin dokter yang mau nyuntik begitu juga. Ini ampicillin. Ini diomongkan ini. Diomongkan. Ini itu dimasukkan ke suntiknya. Itu juga menegaskan. Kalau nggak diomongkan dengan lisan, ngapalkan nomor telepon, dilihat nomornya. Nah, langsung kita nelpon. Enggak, harus ngomongkan. 0875435761 nomor ini. Nah, itu dengan lisan dulu. Lisan itu akan membawa ke dalam hati. Ini saya bukan cari pembenaran, tapi memang ketika kita sholat, hati kita itu yang bekerja keras. Dan itu kalau kita tidak kondisikan, ini diro, pembenaran ini bukan. Memang kondisinya begitu. Kalau kita mau bisa menata hati kita dengan baik, itu harus melalui lisan juga, kemudian ditembuskan ke hati. Itu cocok langsung ke susu. Nah, terus kemudian sebelum itu ya, sebelum musolli kita biasanya birbil falak, birbil nas ya, kulhu. Birbil nas, mohon maaf, birbil nas. Bismillahirrahmanirrahim, kul a'udzu birabbin nas. Birbil nasnya itu adalah untuk mengusir setan. Ini kita pengkondisian sebelum sholat itu. Nah, ini saya sampaikan juga ya, ini kalau bisa juga ini. Namun berasa sholat itu gak sendirian, yaitu ada Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Itu di samping sampean sampai dijejeri. Dijejeri Kanjeng Nabi. Kenapa kok perlu dijejeri? Karena kalau kita datang sendirian kepada Allah Ta'ala, kita nggak dikenal. Kita ini nggak punya reputasi. Nah, harus bareng kepada Rasulullah. Bareng bersama Rasulullah. Nah, Rasulullah itu yang punya reputasi. Kita numpak reputasi beliau. Gitu. Loh, masa Rasulullah ada di jajar kita? Iya. Buktinya apa? Ini loh. Sama kalau tahiyat awal bacanya apa? Tahiyat awal. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu ngucap salam kepada siapa? Kepada Nabi kan, ayuhan nabi, wahai kanjeng Nabi, wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gitu kan? Nah, pertanyaannya, ketika salam begitu, sama ngomongnya kenceng ataukah pelan? Volume tinggi atau volume rendah? Volume rendah kan? Malah bisik-bisik. Assalamualaikum ayuhan nabi. Bisik-bisik kan? Pertanyaannya, kalau bisik-bisik itu kedengaran nggak oleh orang di depan kita? Oh, ya harus dekat dulu baru kedengaran tuh kan. Jadi itu artinya memang Rasulullah itu berada di samping kita dan sangat dekat dengan kita sehingga ketika salam itu cukup berbisik-bisik beliau sudah dengar. Malah nggak boleh teriak-teriak ketika assalamualaikum ayuhan nabi itu nggak boleh. Ketika sholat itu harus sirri bacaannya pelan, volume rendah. Assalamualaikum ayuhan nabi gitu. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu ada di samping kita, di dekat kita. Nah ini juga ketika mau sholat tuh persiapannya seperti itu pengondisiannya.
Rasulullah ada di samping kita bareng. Nah, begitu sudah beres persiapan ini, baru Allahu Akbar. Sholat tadi, menyengaja sholat tadi ya. Allahu Akbar. Antara A sampai bar itu, usahakan ingat, kita sedang maghrib, sholat maghrib. Sudah. Seandainya 100% sholat itu hati kita tidak hadir, tidak khusyuk, tidak apa-apa. Yang penting pada saat itu ada satu detik aja, satu titik aja. Itu komunikasi, kontak dengan Allah SWT. Seperti itu letaknya. Ini kalau usaha itu bisa, alhamdulillah sudah bagus sekali itu sudah. Walaupun satu titik. Iya, walaupun satu titik. Nanti titik itu berkembang menjadi kotak. Kotaknya berkembang menjadi papan. Papan berkembang nanti jadi luas sekali. Jadi nggak apa-apa, walaupun awal satu titik, tapi itu sudah kita punya, alhamdulillah. Nanti titik itu bisa berkembang lagi, nanti sholat lagi, lain lagi, waktu lagi, lalu lain waktu lagi, itu bisa makin melebar-melebar. Yang penting kita pernah komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala selama saat sholat itu, gitu hadirin. Ini kondisi ideal memang harus hudurul qalbi. Kondisi ideal memang harus tadabbur qiraah. Ya, tapi itu kondisi ideal. Kalau bisa dicapai, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, jangan sama sekali tidak. Walaupun satu detik, lakukanlah. Itu hadirin. Ini mungkin perbedaannya ini, alhamdulillah kita ngaji kepada para ulama ini dibawa enak, dibawa nyaman, sehingga kita jadi terlatih untuk bisa nyaman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai nggak nyaman. Kalau kita nggak nyaman nanti sholatnya itu pas ini, iya nek bener, nek gak, iya nek wudunya tadi sah. Kalau nggak sah bagaimana sholat saya ini? Jadi nggak sah dong. Iya kalau ini yang saya ini diterima, kalau nggak diterima gimana lu? Kita sampai mempertanyakan, ngapain sholat kalau nggak diterima? Tuh bahaya itu. Kenapa? Karena ada orang kok mempersoalkan sholat. Ada orang kok mempersoalkan hubungan dia dengan Tuhan. Itu bahaya itu. Tidak boleh ada seseorang yang sampai mempersoalkan hubungan dia dengan Allah melalui sholat itu. Tidak boleh. Karena sholat itu kewajiban. Harus dilakukan gitu. Tanpa harus mempertanyakan. Kayak apa kak? Gak diterima kok. Ngapain sholat? Itu mempertanyakan berarti. Ya kesombongan berarti kan. Dia merasa dirinya itu sudah perfect sempurna, tapi kok Tuhan juga teko-tekonya gak nerima. Nah, seperti itu kan, mempertanyakan. Nggak boleh itu. Akhirnya hubungannya dengan Tuhan jadi buruk. Harusnya hubungannya sangat nyaman. Ya, husnul khusyuk, hudur qalbi, tadabbur Al-Qur'an, qiraah, tadabbur, renungi. Kemudian wa fahmu ma'aniha, memahami maknanya. Ini sekali lagi walaupun 100% nggak bisa, usahakan ada 1% aja, satu titik aja. Pasti syarul khudu wa tawadu lillah inda ruku' wa sujud. Nah, terutama rukuk dan sujud itu juga rasakan kita itu sedang matur kepada Allah. Tawaduknya, rendah hatinya itu dijalankan di situ. Wamtila'ul qalbi bi ta'dimillah wa taqdisihi 'inda takbir. Ini kondisi ideal betul ya. Memenuhi hati dengan takdim pada Allah ketika takbir. Allahu Akbar, itu ada rasa mengakui kebesaran Allah. Wa tasbih ketika tasbih. Subhanallah, mengakui yang maha suci itu Allah. Aku gak suci, sing suci ku Allah. Nah, sing suci aku, itu bahaya. Sing suci harus Allah. Contohnya orang merasa suci bagaimana? Wah aku ini ya, aku ini. Kamu kok gitu pada saya? Padahal saya ini. Nah, itu Pak, itu kan mensucikan diri. Ini subhanallahnya bukan subhanallah lagi, tapi subhan nafsi. Maha suci diriku. Nah, itu enggak boleh. Harus subhanallah, maha suci Allah. Aku tidak suci. Aku banyak kesalahan. Aku ini orang yang bukan orang yang ya apa seperti Tuhan, bukan. Jadi ini aku misalnya penghormatan kamu kepada saya tidak ada misalnya, rendah misalnya, itu gak apa-apa. Soalnya saya ini adalah makhluknya Allah. Itu. Saya bukan kholik, bukan sang pencipta. Jadi kamu kayak sang pencipta gitu. Kita kepada saya tidak begitu, tidak seperti kepada pencipta, gak apa-apa. Saya ini makhluk soalnya. Hamba yang hina istilahnya begitu. Ini tasbih ini artinya mensucikan Allah, itu mengklaim bahwa Allah itu maha suci. Bukan saya yang maha suci. Allah Ta'ala suci dari segala kesalahan. Ini yang salah bukan engkau ya Allah. Engkau tidak ada salahnya. Tidak ada kelirunya, tidak ada kurangnya. Engkau itu maha suci. Gitu. Ini kan seringkali kan orang kebiasaan menyalahkan Allah kan. Iya apa-apa. Udan salah. Udan ini mulai gak berangkat aku. Gak udan salah. Rasanya ini ya gak udan blas ya. Salah, semua salah.
Jadi kebiasaan menyalahkan Allah itu berlangsung terus-menerus. Karena itu mesti dikalibrasi lagi nih waktu sholat ini. Dengan tasbih tadi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhannya itu adalah mensuci Allah. Allah suci, tidak pernah ada kesalahan satupun. Wah, tak uber-uber ternyata kok gak situ, kok tutup tibain. Menyalahkan Allah. Enggak, padahal itu di situ Tuhan punya kehendak yang baik untuk kita. Sehingga nggak sampai gak tutup, sampai kejadian, maka itu bahaya bagi engkau. Selalu semua yang dikerjakan oleh Tuhan untuk hambanya itu adalah demi sayangnya Tuhan kepada manusia. Masuk demi sayangnya. Kalau dicemplungkan neraka gimana? Masa itu Tuhan sayang kepada manusia dengan dicemplungkan ke neraka? Loh iya, adanya neraka itu pun karena kasih sayang Tuhan kepada manusia. Masa sih? Iya, gini loh. Orang itu settingnya, ya sudah sadar kan ya, settingnya masuk surga. Nih rumbahnya, yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Nah masalahnya ketika dia mati, ada yang lupa belum tobat. Masih bawa dosa, ibaratnya besi itu ada karatnya. Ibaratnya cor-coran itu ini sudah kering, sudah batu cadas. Nah, kalau kayak semennya masih basah begitu kan disiram air bisa hilang ya, di istighfar hilang. Nah, ini sudah keburu mati nih. Sudah jadi apa? Jadi cor-coran di semen air ini. Coba mecahnya. Pakai linggis kan? Iya, harus ditutuki kan? Iya, harus dipukuli. Itulah sebabnya butuh akhirat untuk bisa memukulinya, memecahkannya, mensirnakannya. Si besi tadi itu juga karatnya supaya bersih. Karena memang tidak semuanya itu bisa dibersihkan dengan mudah. Harus ada goreng-gorengnya juga. Sama ngerti ikan asin. Ya, ikan asin baunya busuk nggak? Busuk. Lah dosa itu baunya busuk gitu itu. Pertanyaannya, ikan asin supaya nggak busuk diapakan? Digoreng. Nah, dengan digoreng itu nanti baunya jadi sedap. Jadi manusia-manusia yang punya pikiran busuk, hati busuk tapi belum sempat taubat, kelakuan-kelakuan busuk belum sempat taubat, nah busuknya supaya harum diapakan? Supaya jadi sedap. Digoreng di neraka. Nanti digoreng berapa menit, berapa jam, atau berapa hari, bahkan berapa tahun itu sudah ada ukurannya. Kayak McD itu, tahu McD? Ya kentangnya itu gosongnya kan sama dah, sa Indonesia. Nggak terlalu coklat, tidak terlalu kuning. Nah itu gosongnya segitu itu sudah standarnya. Malaikat sudah paham itu, ada SOP-nya soalnya. Nah, kita biasakan mengetahui bahwa semuanya itu karena kasih sayang Allah. Cek ruwetnya di neraka. Iya kan tadi neraka itu adalah bagian dari kasih sayang Tuhan kepada manusia. Jadi bukan Tuhan itu jahat kepada manusia, tapi justru dengan disediakan itu akhirnya begitu gorengannya tadi sudah hasilnya baunya sedap, pantas dimasukkan surga gitu. Jadi target utamanya Tuhan ini memasukkan manusia ke surga. Begitu sudah selesai pembersihan, pemurnian tadi sudah sampai bagus, ya, baru baunya sudah sedap, baru dimasukkan ke surga. Demikian. Ini saking sayangnya Tuhan kepada manusia. Ini jalankan dikit ini. Tasbih bisa tidak jizai sholat dan seluruh bagian-bagian sholat. Wajibnya berafkar wal khawatir ad-dunyawiyah. Di antara yang lain adalah menyingkirkan pikiran-pikiran dan kekhawatiran duniawi. Apa ada pikiran-pikiran? Iya, ide itu berkembang biasanya pas lagi sholat. Saya ulangi, ide itu berkembang biasanya pas lagi sholat. Ini ada suatu cerita ini. Ya kita sendiri kan gitu ya. Allahu Akbar itu ide keluar biasanya. Jadi yang garap paper misalnya paper gak ketemu kontribusinya di mana ya, originalitasnya di mana ya. Nah itu pas sholat tuh ketemu. Ini begitu. Nah, ini ada cerita zaman-zaman Imam Hanafi ini. Ini hebatnya Imam Hanafi ini. Suatu ketika Imam Hanafi selaku kiai ya, selalu seorang kiai, dia datangin masyarakat, ada yang barangnya hilang. Kiai, ada barang saya hilang. Barangnya apa? Nyampaikan wadul kepada Imam Hanafi. Iki duduk masalah fikih, kok takon aku? Imam Hanafi itu lucu juga gini. Terus gini, sampean sholat tau ya. Ternyata solusinya adalah disuruh sholat. Kenapa? Ketika sholat, biasanya afkar dan khawatirnya itu keluar dia itu. Jadi Imam Hanafi tahu potongannya orang itu. Betul, begitu dia sholat, ketemu barangnya. Ingat, sama dengan kita. Ini Imam Hanafi itu menggoda setan. Jadi kadang setan itu bisa digoda juga kan.
Iya, jadi pintarnya saya salutnya Imam Hanafi itu bisa mikir bahwa setan pun bisa digoda. Nah, manusia menggoda setan kan ini. Ya biasanya gitu. Tapi ini setan digoda manusia. Dengan cara gimana? Sama sholat. Jadi sholatnya itu adalah untuk mencari barang tadi. Oke, begitu sholat Allahu Akbar itu. Mulai ingat. Oh, hijau. Sama kan begitu juga. Kita juga gitu ya. Allahu Akbar. Loh, kunci ternyata di saku saya ini. Nah, ini apa kunci ini? Mau digolei. Saya kira ada di laci. Nggak ada di laci. Ternyata di saku saya ini. Oh iya. Kembaliannya belum saya ambil tadi. Nah, itulah. Ini kebiasaan-kebiasaan ini karena memang tidak fokus. Nah, ini namun janibatul afkar. Nah, ini juga bagian yang perlu dibersihin supaya bisa kondisi idealnya tercapai. Khawatir duniawi ya, pemikiran-pemikiran dan kekhawatiran duniawi. Kekhawatiran duniawi maksudnya apa ya? Was-wasnya terhadap duniawi. Kok pas ini, kok pas ngono. Biasanya orang itu jarang punya kekhawatiran ukhrawi, kekhawatiran mesti duniawi. Kepikiran bahasa kita ya. Mikir kepikiran. Mikir itu apa? Ide. Kepikiran itu jadi apa berkecamuk di dalam pikiran tentang duniawi. Itu perlu dihindarkan. Ini kondisi ideal sekali lagi. Wal iradu an haditsin nafsi fi dzalika. Terus menghindari lagi adalah pembicaraan dalam diri sendiri. Berkecamuk di dalam dada, ngobrol karena dewi. Bal yakunu bahkan kadang-kadang bahkan menjadi alhammu fi sholati maksurun ala iqamatiha wa ta'diyatiha kama amarallah. Sehingga sholat kita bisa dibatasi hanya untuk matur kepada Allah, menunaikannya sebagaimana perintah Allah. Fa inna sholata ma'al ghaflah wa 'adamul khusyu' wal hudur la hasila laha wa la naf'a. Diriwayatkan bahwa sholat yang tanpa khusyuk itu, sholat yang diiringi ghaflah, sholat yang lalai, nggak ada khusyuknya, nggak ada hudurnya, maka tidak berhasil sholat itu apa-apa. Tidak berhasil sama sekali. Mungkin pertanyaannya, nek ngono gaya apa aku sholat? Oh bukan gitu. Sama tetap ibadah, sholat diperintah. Tapi nggak ada hasil sama sekali, ada. Usahakan 1 detik aja ada. Gitu. Berarti yang tidak bersama sekali ini memang tidak ada satupun dia itu yang berusaha. Tapi ini kan kita tadi berusaha untuk 1 titik tadi ya. Berarti tetap hanya yang itu mendapat penghargaan. Dan walaupun kecil, tapi kan itu penghargaan, nggak apa-apa. Insya Allah nanti berkembang. Gitu. Jadi yang disebut tidak ada hasil sama kali ini, ketika orang itu tidak ada hubungan sama sekali dalam sholatnya. Gitu. Sayyidina Hasan al-Basri mengatakan, kullu sholatin la yahduru fihal qalbu fahiya ilal uqubah asra'u. Ini sholat yang tidak dihadiri hati sama sekali, itu bisa membawa ke siksaan yang cepat. Asra'u itu. Nah, ini apa nih? Wis sholat kok malah disiksa. Mboten, maksudnya belum begitu. Dia itu memang tidak mau sama sekali, tak kerasa sama sekali hatinya itu ketika mulai awal sampai akhirnya sholat. Bayangkan, Allahu Akbarnya juga dia lupa, salamnya dia juga lupa. Salam durung yo. Sama sekali nggak hadir berarti hatinya itu. Nah, ini kurang baik yang seperti ini. Nah, kenapa kok sampai disebut ukubah? Gini, bahkan ketika sholat pun ternyata dia hubungannya dengan Tuhan itu tidak baik, transaksi. Nah, padahal sehari-hari kita harus membetulkan orientasi kita ke arah ukhrawi, ke arah ketuhanan. Nah, ketika kita tidak berhasil itu, maka kehidupan hari-harinya dia itu untuk mendapatkan atau meraih kebaikan tadi itu terhambat. Nah, meraih kebaikan terhambat itu termasuk bagian dari siksaan bagi orang yang beneran ya. Itu siksaan. Jadi, mohon maaf ini, khusyuk pun bagi orang tertentu, kalau nggak berhasil khusyuk itu adalah bagian dari siksaan. Tersiksa karena nggak bisa khusyuk. Kayak gitu. Apabila hadis, dalam sebuah hadis, la yasali abdi min sholati illa man aqala minha. Ini Rasulullah menyampaikan bahwa seseorang itu tidak mendapat bagian apa-apa kecuali yang dia pikirkan selama sholat. Kalau selama sholat dia tidak pernah fokus sama sekali, ya kalau lepopo, tidak dapat apa-apa. Kan tadi metode kita gunakan walaupun 1 titik aja usahakan. Kalau bisa 2 titik, kalau bisa 3 titik dan seterusnya. Wa inal musalla qad yusalli shalah fala yaktabu lahu minha sudusuha wala ashruha. Sebenarnya orang sholat itu kadang-kadang sholatnya hanya dapat 1/4-1/6-nya saja, kadang-kadang dapat 1/10-nya saja. Sekali lagi artinya walaupun kita hanya 1 titik saja, tetap usahakan ada bagian untuk fokus kepada Allah. Ini maksud saya annahu yaktubu lahu minha al-qadru ladzi kana fihi hadiran ma'allah wa khashi'an lahu, yaitu sesuai ukuran kehadiran dan kekhusyuannya. Maka juga dzalika waqt kasiru, kadang kurang kadang lebih, bihasbil ghaflah wal intibah, tergantung sadar dan lupanya.
Kadang lupa, kadang sadar lagi. Kadang lupa lagi, kadang sadar lagi. Wal hadir al-khasyi' fi jami'i sholat yuktabu lahu sholatu kulluha. Kalau sampai seluruh 100% bisa hadir khusyuk, maka itu 100% pula poinnya. Walau ghafil alahi fi jami'i sholati la yuktabu lahu syai'un minha. Kalau sama sekali lupa, sama sekali nggak ada ingatnya sama sekali, ya berarti la yuktabu lahu syai'un minha. Tidak mendapatkan nilai positif sama sekali gitu. Jadi sekali lagi usahakan walaupun hanya satu titik tadi itu diusahakan kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus pahalanya berapa? Nggak usah mikir pahala itu. Sebagai hamba kita itu hanya berkewajiban sholat, dan ketika sholat itu kesempatan kita untuk komunikasi dengan Allah. Berkomunikasi kok minta pahala, komunikasi kok minta bayaran. Berkomunikasi dengan kholiknya itu ya sudah keharusan, kelaziman. Jaluk bayaran. Nah itu supaya kita mudah ya dalam berkomunikasi ini. Sampai arepe ketemu beliau yang kita cintai misalnya, nun sewu badhe sowan, terus sowan ketemu kok minta bayaran. Nanti perlu saja nih bayar, pengamplop ya, kasih bayaran, memberikan ini honor. Iya, karena kita mau butuh kepada dia. Maka kalau kita butuh pada dia, harusnya yang bayar itu kita, bukan dia. Kita sholat. Seharusnya ketika diizinkan Tuhan untuk sholat, kita tuh bayar kepada Tuhan harusnya. Karena diizinkan bertemu dengan Sang Pencipta. Tapi biasanya nggak begitu. Kita malah minta bayaran karena sudah matur kepada Tuhan. Ini problem kita di situ nih. Salah mikir. Fajtahid rahimakallah fil khusyuk. Dah kalau gitu kesimpulannya, ditoto khusyuk, ditoto hadirnya, ditoto tadabbur renungannya terhadap bacaan kita. Kalami robik fi sholatika selama durasi sholat itu. Wala ta'jal idza qara'ta, ojo kesusu nek moco, dienak-enakno, dinyaman-nyamankan. Ya kayak sama enak dipijeti loh, sama enak dipijeti itu pas pancar enak itu pengen diteruskan apa kepingin cepat selesai, kepingin teruskan. Nah seperti itu juga ketika sholat itu diusahakan pas lagi sholat itu kondisi enak-enaknya keadaan kita sehingga agak kepingin cepat-cepat selesai. Fa innahu la tadbur ma'al ujlah. Karena kalau kita nggak bisa merenungkan, itu biasanya kepingin cepat selesai. Nah, orang yang buru-buru itu biasanya nggak bisa merenungkan. Gitu. Baik, sampai di sini dulu ngajinya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والآخرة. اللهم إنا نسألك علم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.